Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi pada matkul PSDA dengan mengangkat dari film dokumenter berjudul Forever Chemicals in Drinking Water. Next. Bisa di next dan. Oke, di sini kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Naila Hilma Izati, kemudian ada saya sendiri Muhammad Zahar Kautsar, lalu yang ketiga ada Ardania Rasya Ajani, kemudian ada yang keempat Muhammad Anugrah Syauki, yang kelima ada Mas Yeswelano, dan yang terakhir keenam ada Ceisha Ardinegara Putri. Bisa di next. Oke, Jadi, pertama bisa dilanjutkan oleh eh, Vilma. oke, jadi tentang apa sih dokumenter ini? Dokumenter ini mengangkat tentang kasus besar pencemaran PFAS di Jerman yang terjadi di wilayah Rastatt, kawasan Mittelbaden. Nah, pada akhir 2000-an, lumpur kertas yang digunakan sebagai pupuk ternyata mengandung senyawa berbahaya PFAS. Limbah ini berasal dari ribuan industri kertas yang kemudian disalurkan ke para pembuat kompos. Nah, tanpa disadari, PFAS masuk ke tanah dan meresap ke air tanah. Akibatnya sekitar 1.100 hektar lahan serta 170 juta meter kubik air tanah di Mittelbaden terkontaminasi. Nah, kontaminasi ini nggak berhenti sampai di situ. Zat PFAS menyebar melalui aliran air tanah yang terserap oleh tanaman dan akhirnya masuk ke rantai makanan hingga mencemari air minum masyarakat. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana limbah industri dapat menjadi jalur masuk PFAS ke lingkungan dan kehidupan manusia. Dampaknya begitu serius hingga memicu gugatan hukum besar-besaran dan menelan biaya pemulihan mencapai jutaan euro. Next. Baik, saya lanjut. Nah, terdapat beberapa penyebab kejadian berdasarkan video dokumenter tersebut. Yang pertama, itu penggunaan PFAS sendiri. Penggunaan PFAS sebagai kandungan pada kompos berbahan sludge kertas itu meresap ke dalam tanah dan setelahnya itu mencemari air tanah. Di mana air tanah ini dipakai oleh warga untuk dikonsumsi setiap harinya. Lalu warga sekitar itu dicek hasil tes darahnya menunjukkan kadar PFAS-nya itu jauh di atas normal, mengakibatkan resiko terkena kanker serta gangguan kesehatan lainnya. Setelahnya eh, terdapat be- terdapat penyebab kejadian juga yang dimana kelemahan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan. Limbah industri masuk ke rantai pertanian itu tanpa pengawasan yang memadai. Lalu kurangnya transparansi dan keterlambatan informasi ke masyarakat dikarenakan kurangnya kontrol sehingga bahan berbahaya bisa lolos masuk ke siklus air. Di mana karena terlambatnya informasi ke masyarakat, masyarakat terlanjur mengkonsumsi air tanah sebagai air sehari-harinya. Lalu pencemarannya itu berlangsung lama tanpa diketahui secara cepat. Selanjutnya, Oke, selanjutnya parameter kualitas air. Nah, parameter kualitas air itu dibagi menjadi tiga, yaitu parameter fisik, parameter kimia, dan parameter biologi. Jadi, kalau kita lihat dari dokumenter Forever Chemicals in Drinking Water, pencemaran PFAS ini unik karena airnya tuh kelihatan jernih, nggak bau, nggak keruh, tapi ternyata airnya tuh udah mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, makanya penting banget buat kita untuk pakai parameter kualitas air untuk mengevaluasi dampaknya. Yang pertama, parameter fisika. Biasanya kita cek kekeruhan, warna, bau. Tapi dalam kasus ini hasilnya tuh normal. Justru ini tuh bahaya karena masyarakat tuh nggak sadar air yang mereka gunakan tuh tercemar. Lalu yang kedua, parameter kimia. Nah, ini yang paling penting. Kita cek konsentrasi PFAS, misalnya PFOA dan PFOS, juga total organik karbon, pH, dan kesadahan. Di dokumenter, investigasi laboratorium menunjukkan kadar PFAS tinggi dalam air minum, meskipun fisiknya terlihat aman. Ketiga,
Parameter biologi. Biasanya ada uji mikroorganisme, indikator seperti E. coli, tapi untuk PFAS ini lebih penting lihat bioakumulasi. Di film dokumenter, ikan dan hewan sungai ternyata menyimpan PFAS di tubuhnya. Kalau dimakan manusia, otomatis ikut masuk ke tubuh kita. Jadi kesimpulannya, pencemaran PFAS ini disebut invisible pollution karena nggak bisa kita lihat langsung dan harus pakai parameter kualitas air yang lengkap, terutama kimia biologi, supaya bahan seperti ini tuh bisa terdeteksi sejak awal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Syauki. Selain parameter Selain parameter fisika, kimia, dan biologi, ada tuh parameter penting lain yang sebenarnya sangat relevan untuk kasus PFAS, yaitu toksikologi. Kenapa? Karena PFAS ini termasuk vulnerable chemicals. Jadi efeknya bukan hanya di air, namun juga di tubuh makhluk hidup. Dengan uji toksikologi, para peneliti bisa melihat dua hal utama. Yang pertama yaitu dampak pada organisme air. Misalnya, uji toksi uji uji toksisitas akut dan kronis pada ikan atau alga untuk melihat apakah zat ini memengaruhi pertumbuhan dan kesehatan mereka. Yang kedua yaitu biomarker pada manusia. Di dokumenter ditunjukkan bahwa PFAS sudah terdeteksi dalam darah masyarakat, bahkan pada anak-anak. Dari sini terlihat jelas risikonya, mulai dari kanker, gangguan hormon, sampai melemahnya sistem imun. Jadi parameter toksikologi ini yang menjelaskan kenapa kadar PFAS yang tinggi di air minum sangat berbahaya, karena dampaknya langsung ke kesehatan manusia dan sifatnya jangka panjang. Next. Oke, kemudian akan saya lanjutkan untuk upaya pencegahan dari pencemaran PFAS ini sendiri. Yang pertama yaitu bisa dilakukan untuk regulasi dan pemantauan. Regulasi dan pemantauan ini, pemerintah harus menetapkan batas maksimum PFAS dalam air minum dan melakukan pemantauan kualitas air secara rutin agar pencemaran bisa deteksi sejak awal. Kemudian yang kedua itu menggunakan teknologi pengolahan air konvensional. Bisa menggunakan activated carbon, ion change resin, dan reverse osmosis. Kemudian yang ketiga itu ada teknologi lanjutan. Teknologi lanjutan mulai dikembangkan seperti kombinasi ozonasi dengan granular activated carbon. Kemudian ada fotokatalisis berbasis cahaya tampak yang bisa mendegradasi PFOS hingga 99%, serta advanced oxidation process yang mampu menghancurkan ikatan karbon fluor yang sangat kuat. Lalu yang terakhir, yang paling penting di sini yaitu edukasi dan kesadaran publik atau masyarakat. Jadi, edukasi masyarakat juga penting agar kita itu lebih sadar akan bahaya dari PFOS tersebut, serta bisa mulai memilih produk alternatif yang lebih aman untuk digunakan. Bisa dilanjut. Kemudian untuk dampak lingkungannya, kita bagi menjadi dua kategori, yaitu untuk komponen biotik dan abiotik. Untuk komponen biotik sendiri, yang pertama, bahaya bagi kesehatan manusia dan organisme, di mana senyawa PFAS ini dapat mencemari sumber air dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius pada ikan, hewan air, manusia, seperti risiko kanker, gangguan sistem imun, dan masalah reproduksi. Kemudian, gangguan ekosistem, di mana akumulasi bahan kimia berbahaya ini di air dan tanah dapat mengganggu keseimbangan kehidupan makhluk hidup dan mengancam kelangsungan tanaman serta hewan yang bergantung pada lingkungan tersebut. Kemudian untuk komponen abiotik, yang pertama adalah pencemaran air dan tanah, di mana PFAS dari limbah industri masuk ke tanah dan air dapat menyebabkan pencemaran jangka panjang karena sifatnya yang sangat sulit terurai dan stabil di lingkungan. Kemudian yang kedua, penurunan kualitas air, di mana zat kimia berbahaya ini dapat merusak kualitas air yang berdampak pada sulitnya air untuk mendukung kehidupan dan memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga, biaya pemulihan yang mahal, di mana pembersihan air dari bahan kimia ini membutuhkan teknologi khusus seperti filter karbon aktif yang mahal dan perlu biaya operasional terus-menerus. Dan yang terakhir, sifat persistent forever chemicals, di mana PFAS ini adalah bahan kimia yang abadi yang jika terjadi kontaminasi pada tanah akan bertahan dalam waktu yang sangat lama. Dan untuk proses pemulihannya sendiri hampir tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Next.
Kesimpulannya yaitu kasus PFAS di Rastatt, Jerman menunjukkan bahwa limbah industri dapat menjadi sumber pencemaran serius bagi tanah dan air tanah yang berdampak pada tanaman, air minum, hingga kesehatan masyarakat. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan kualitas air tanah, perlindungan daerah resapan, serta penerapan teknologi pengolahan limbah sebelum masuk ke siklus hidrologi. Tanpa pengelolaan yang tepat, sumber daya air yang seharusnya menopang kehidupan justru berubah menjadi ancaman ekologis dan kesehatan. Oke, jadi cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4 PSDA. Apabila ada kurang lebih, mohon dimaafkan. Sekian. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.